Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa bersama aku Shalwa Ramadianti. Hari ini aku mau menjelaskan satu materi pada kalian semua. Materi yang aku bawakan hari ini adalah mengenai teori jagat raya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, aku bakalan bahas di video ya, jadi check it out. Oke, jadi materi apa aja sih yang bakal kita bahas di video kali ini? Untuk materi yang pertama adalah pengertian jagat raya. Dan yang kedua ada jagat raya menurut para ahli. Dan yang ketiga adalah teori pembentukan jagat raya. Nah, jadi kita langsung ke materi yang pertama aja ya. Pernah nggak sih kalian saat sedang di luar rumah, terus kalian lihat ke atas langit yang terbentang sangat luas tanpa batas itu? Pasti pernah kan? Jika siang hari kita akan melihat matahari bersinar terang ditemani awan dan langit yang biru. Jika di malam hari, kita akan melihat bintang-bintang dan bulan yang bersinar di antara langit yang gelap. Saat itu pun kita tersadar bahwa tidak hanya manusia dan bumi saja yang ada di jagat raya ini. Nah, jadi apa sih itu jagat raya? Jagat raya atau alam semesta merupakan ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga, tapi memiliki batas yang tidak diketahui. Jagat raya juga disebut dengan alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Benda yang ada di luar angkasa pun beraneka ragam, bahkan banyak benda yang lebih besar dari bumi, contohnya adalah matahari, yang sebenarnya masih sebagai anggota galaksi Bima Sakti. Setiap benda langit yang ada di jagat raya terikat pada suatu kumpulan atau susunan tertentu. Ada yang dapat dilihat menggunakan mata secara langsung, dan ada juga yang membutuhkan bantuan dari teleskop. Nah, besar kecilnya dari ukuran benda langit yang terlihat tergantung dari seberapa jauh jarak benda langit tersebut. Oke, jadi kita lanjut kepada materi yang kedua ya. Untuk topik materi yang kedua mengenai jagat raya menurut para ahli. Beberapa ahli menjelaskan tentang pengertian jagat raya, yaitu yang pertama menurut Galileo Galilei, seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia. Menurutnya, jagat raya adalah suatu ruangan di mana matahari berperan sebagai pusat peredaran atau pusat dari segala bentuk alam raya. Yang kedua ada menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang menjadi guru Alexander Agung. Menurutnya, jagat raya adalah suatu ruang yang tidak hanya terdiri dari satu lapis langit, tetapi juga mempunyai 8 langit lainnya di atas bumi. Selanjutnya adalah poin terakhir, topik utama yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai teori pembentukan jagat raya. Pernah gak sih terlintas pertanyaan di benak kalian, sebenarnya jagat raya itu terbentuknya gimana sih? Kalau pernah, ayo langsung aja kita bahas. Terdapat 3 teori yang perlu kamu ketahui mengenai pembentukan jagat raya. Teori yang pertama yang akan kita bahas adalah teori Big Bang. The Big Bang Theory atau teori ledakan besar. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, galaksi-galaksi saling berdekatan satu sama lain. Galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang bertebaran ke segala penjuru alam semesta dalam bentuk serpihan. Intinya, menurut Big Bang Theory ini, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan galaksi yang maha dahsyat. Kita lanjut pada teori yang kedua, yaitu The Oscillation Theory. Teori mengambang dan memampat, dikenal juga dengan teori ekspansi dan kontraksi. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengambang disebabkan reaksi inti hidrogen.
Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup, kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memampat berlangsung terus-menerus. Makanya, teori ini disebut juga dengan teori mengembang dan memampat. Oke, kita lanjut pada teori yang terakhir, yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory. Menurut teori ini, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu. Segala sesuatu di alam semesta selalu tetap, walau galaksi-galaksi bergerak menjauhi satu sama lain. Katanya, jagat raya tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta akan tetap sama sepanjang waktu. Katanya, alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Teori ini banyak memiliki celah kekurangan. Contohnya ketika teori ini bilang, alam semesta ini tidak berubah. Ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan berbagai bintang baru bermunculan. Nah, jadi itu dia materi mengenai teori jagat raya. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat bagi kalian semua ya, dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan. Mungkin segitu dulu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.